Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with Mr. Hairul Anwar di dalam video pembelajaran di SMK Darul Roja. In this day, our lesson is about English lesson in class 10 grade in SMK Darul Roja. Before that, let's pray to our God to start our lesson. Okay? Pray together. Okay, welcome to the class. Today's agenda, we learn about a narrative text and understanding reading the text about narrative text. It is the kind of narrative text, the structure of narrative text, and the grammatical uses in narrative text. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. Macamnya apa saja narrative text itu, kemudian strukturnya bagaimana dalam teks naratif. Baik, kita masuk our lesson for today about narrative text. What is narrative text? A narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi narrative text ini adalah sebuah cerita yang di dalamnya terdapat komplikasi atau beberapa problematika kejadian. Dan hal ini mencoba untuk mencari bagaimana menyelesaikan problematika tersebut. Nah, itu adalah narrative text. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listener about the story. Jadi tujuan adanya teks naratif teks adalah tujuan dari teks ini adalah untuk entertain atau amuse, menyenangkan. Entertain itu memberikan perhatian, memberikan hiburan kepada pembaca atau pendengar tentang cerita tersebut. Ya, jadi itulah tujuan dari teks naratif. Oke, masuk ke berikutnya, understanding and reading narrative text. This is the example of narrative text, The Legend of Tangkuban Perahu Mountain. Jadi kalian bisa lihat di sini adalah contoh dari teks naratif The Legend of Tangkuban Perahu, legenda tentang Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu. Nah, silakan kalian baca ya. Di situ ada cerita tentang Tangkuban Perahu itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari teks naratif. Lalu ada berapa macam sih teks naratif itu? Okay. This is the kinds of narrative text. The kinds of narrative text is legend, fable, a fairy tale, mystery, science fiction, myth, folktale, short story. Jadi, macam-macam dari teks naratif itu seperti legenda yang kita ketahui, kemudian fabel. Fabel itu tentang dongeng-dongeng berbentuk hewan seperti kancil dan yang lainnya. Fairy tale, ya. Kemudian dongeng, fairy tale itu sendiri, mystery, science fiction kayak Spider-Man, Fantastic Four, mitos, kemudian folktale itu cerita rakyat, atau short story, cerita-cerita pendek yang mana di situ adalah sebuah cerita. Nah, ini adalah kinds of narrative text. Kemudian bagaimana struktur pembentukan dari teks naratif itu sendiri, ya. Jadi structure of narrative text is orientation, complication, resolution, reorientation, and evaluation. Orientation, it set the scene and introduce the participant. Complication tells the problem of the story and how the main characters solve them. Resolution, the crisis is resolved for better or worse. And then, until evaluation, the stepping back
to evaluate the story or the moral message of the story. Ya, jadi struktur naratif teks itu ada orientation, pembukaan, yang biasanya pembukaan ini siapa, dari cerita itu di mana cerita itu terjadi, apa, dan kapan cerita itu terjadi. Ya, kemudian complication-nya adalah problem-problem yang ada di dalam cerita itu, event-event kejadian-kejadiannya, kemudian resolution-nya, krisisnya apa, apakah menjadi happy ending atau menjadi sad ending, dan sampai nanti ada reorientation dan evaluation. Ya, evaluation itu adalah bagaimana moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut, karena naratif teks pasti akan memberikan moral dari teks tersebut. Nah, lalu di mana dari struktur naratif teks itu ditempatkan? Nah, di sini ada contoh sebuah teks, try and learn, ada teks di situ, ya, cerita tentang maling kundang, story of maling kundang, ya. Kemudian mana orientation-nya, mana complication-nya, kemudian mana resolution-nya, dan yang lainnya dari structure naratif teks itu. Oke? Ya. Jadi orientation, look at the illustration. Orientation ada the first paragraph, it set to be the story introduction. Reading the orientation, reader will know that the story is characterized with maling kundang and his mother. Ya. Jadi orientation itu ada di paragraf pertama. Kemudian complication, this is the main element of narrative story. Ya, complication ini adalah elemen paling inti di dalam narrative story, cerita naratif, ya. From the maling kundang myth, dari mitos maling kundang, ya. Kita ketahui di situ banyak sekali one complication, lebih dari satu complication atau satu event, satu problematik, ya. Baru kemudian nanti resolution. This is the end of the story. Ada di akhir story. The sad ending one, maling kundang faces his curse of turning into a stone. Ya, jadi resolutionnya adalah sad ending atau ending yang sedih, yang dimana maling kundang dikutuk berubah menjadi batu. Nah, ini adalah resolutionnya itu sendiri. Okay, let's discuss and analyze together. Mari kita diskusi tentang grammatical uses in narrative text. In narrative text, use of adjective, use of time connective conjunction, use of adverbial, use of past tense, use action verb, and use of saying and thinking verb. Ya, jadi di dalam grammatical narrative text itu menggunakan adjektif, kata sifat seperti diligent, kind-hearted man, nice, baik hati. Kemudian menggunakan conjunction time, yang mana kata sambung yang menghubungkan, kata sambung waktu yang menghubungkan antara kejadian satu dengan kejadian yang berikutnya. Use adverb, kata keterangan waktu, yang mana particular event, menerangkan lokasi dari setiap kejadian. Seperti yang di awal kalau kita ada cerita yaitu long time ago, seperti itu. Kemudian narrative text menggunakan past tense, bentuk lampau. Ya, yang mana kata kerjanya menggunakan kata kerja action dan juga thinking verb, ya. Realize, decide, biasanya menggunakan verb-verb tentang berpikir. Itu adalah grammatical yang ada di dalam naratif teks. Ya. Oke. Itu semua pembelajaran pada kali hari ini tentang naratif teks. Thank you. Oke. Thank you for joining today's class. Terima kasih untuk bergabung di kelas hari ini, ya. Terus semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan sampai hilang semangatnya. Dan yang terakhir, don't forget to subscribe and like and comment our video di dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya, subscribe dan like dan komennya. Terima kasih. See you next our lesson. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.